Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3337 sampai bab 3340. Gong Qianqiu memperhatikan setiap gerakan mereka. Dia akan mulai merencanakan juga. Saat ras alien terkuat menyerang markas Ye Junlin, dia ingin mencuri kesengsaraan ilahi. Segera ras alien terkuat merumuskan sebuah rencana. Hal pertama adalah memancing Ye Junlin pergi, lalu menyerang markasnya. Kesulitannya terletak pada cara memancing Ye Junlin keluar. Cara biasa pasti tidak akan berhasil. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat menarik Ye Junlin untuk pergi adalah alien terkuat mereka. Kecuali jika orang-orangnya muncul sendiri, hanya dengan cara inilah Ye Junlin bisa tertarik. Mereka yang tidak menarik Ye Junlin pada dasarnya akan mati jika ditemukan oleh Ye Junlin. Ini untuk mengorbankan diri sendiri sebagai ganti kesempatan untuk menyerang base camp Ye Junlin. Jika itu adalah kekuatan lain, mereka mungkin tidak akan bisa mengorbankan rakyatnya sendiri. Tidak ada yang pergi, saya harus mengatakan bahwa ras alien ini adalah ras barbar. Mereka sangat gila dan ekstrim, hanya untuk menarik Ye Junlin pergi, dan ada kemungkinan besar dia akan membayar dengan nyawanya. Tidak hanya tidak ada yang takut, tetapi semua orang berinisiatif untuk menarik perhatian Ye Junlin. Takut mati, mereka tidak bisa, ini adalah ras alien yang sangat suka berperang. Karena jika kamu menarik Ye Junlin, kamu bisa bertengkar dengan Ye Junlin. Inilah yang semua orang ingin lakukan. Jika bukan karena batasan tuan mereka, saya khawatir mereka sudah lama membunuh Ye Junlin. Meskipun sekarang menggoda, dan Anda mungkin membayar harganya dengan nyawa Anda, bukankah ini kesempatan untuk melawan Ye Junlin? Bahkan di mata mereka, mereka tidak akan kalah. Jadi ada banyak orang yang menjadi sukarelawan. Pada akhirnya, pemimpin memilih 4 orang dan bersiap untuk menarik Ye Junlin. Dan menyuruh mereka untuk tidak jatuh cinta pada perang. Hal utama adalah menahan Ye Junlin dalam waktu yang cukup, dan berusaha untuk kembali hidup semaksimal mungkin. Mereka berempat langsung setuju, hanya saja ide mereka sudah jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak suka berkelahi? Tujuan mereka kali ini adalah membunuh Ye Junlin. Biarkan semua orang tahu bahwa monyet adalah monyet. Belum sepenuhnya berevolusi, itu adalah spesies yang buas. Lihat bagaimana mereka membunuh. Ras alien terkuat juga memilih master untuk menyerang base camp Ye Junlin. Sebanyak 18 orang, masing-masing dari mereka kuat dan menakutkan, yang cukup untuk menangani markas Ye Junlin. Meskipun Gong Qianqiu tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia dapat menebak secara kasar waktu tindakan mereka. Ras alien ini bertindak tegas dan tegas. Sekarang mereka telah mendapatkan lokasi base camp Ye Junlin. Mereka pasti akan mengambil tindakan hari itu. Pastinya tidak menunggu sampai besok, maka perkiraan waktunya adalah malam ini. Gong Qianqiu juga sedang bersiap, sebelum pergi ke base camp Ye Junlin, dia harus menghibur Xiao Feng terlebih dahulu. Buat juga alibi, biarkan Xiao Feng berpikir bahwa dia telah berlatih bersamanya di tempat ini. Tidak ada keraguan bahwa dia pergi ke base camp. Tidak ada keraguan bahwa dia mencuri kesengsaraan ilahi. Gong Qianqiu mengajari Xiao Feng teknik pemurnian Qi tingkat surga. Ini cukup untuk dipelajari Xiao Feng sebentar. Setelah itu, Gong Qianqiu pergi. Tapi dia mengatur agar seorang wanita dengan tinggi badan yang sama untuk berlatih di sisi lain. Entah itu aura, kekuatan, atau bentuk tubuh, semuanya sama persis dengan miliknya. Selama Xiao Feng tidak mendekat dan melihat dengan cermat, dia pasti tidak akan bisa menemukannya. Apalagi saat dua orang sedang berlatih, mereka tidak boleh saling mengganggu. Oleh karena itu, Xiao Feng tidak akan pernah bisa menemukannya. Setelah Xiao Feng memahami teknik pemurnian Qi tingkat surga, dia akan mulai berlatih. Melihat Gong Qianqiu, di sisi lain, dia sudah berlatih. Dia tersenyum. Dia bekerja sangat keras. Dia segera mengepalkan tangannya dan mulai berlatih. Dia bekerja lebih keras dari Gong Qianqiu dan ingin berkembang.
Jadikan kekuatan Anda sendiri sepenuhnya layak untuk Gong Qiankyu. Tapi bagaimana dia tahu bahwa orang yang tidak jauh di matanya saat ini bukanlah Gong Qiankyu sama sekali, melainkan penggantinya. Tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Harus dikatakan bahwa Gong Qiankyu licik, dan telah mempertimbangkan setiap detail. Kendalikan psikologi Xiao Feng dengan lebih akurat. Jangan bilang sebentar malam ini, bohongi dia seminggu atau sebulan saja, tidak ada masalah. Setelah menghibur Xiao Feng, Gong Qiankyu segera bergegas ke sekitar base camp Ye Junlin. Tentu saja saya tidak berani terlalu dekat, meskipun dia memiliki teknik pemurnian Qi tingkat surga eksklusif di Nange, yang khusus digunakan untuk menyembunyikan nafas dan tubuh. Saat dia bersembunyi, dia secara alami akan menyatu dengan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ketika dia diam-diam mengikuti Xiao Feng ke base camp, dia menggunakan teknik pemurnian Qi yang menyembunyikan nafas Nange untuk menyembunyikan seluruh nafasnya. Dengan cara ini, meskipun Ye Junlin datang, tidak akan mudah menemukannya. Begitu juga dengan hasilnya, Ye Junlin baru saja merasakan seseorang datang, tapi dia tidak menyadari adanya nafas. Namun kini Ye Junlin masih berada di base camp. Gong Qiankyu masih sedikit takut untuk menantang. Seandainya teknik pemurnian Qi menyembunyikan tubuh seseorang tidak berguna bagi Ye Junlin, maka Anda sudah selesai. Sebagian besar barang Gong Qiankyu berasal dari laki-laki. Misalnya, teknik pemurnian Qi untuk menyembunyikan tubuh seseorang diperoleh dari seorang tetua di Nange. Tetua itu tidak lebih baik dari orang seperti Xiao Feng. Cerdik sekali. Namun, dia masih ditangkap oleh Gong Qiankyu, dan dia rela memberikan semua teknik pemurnian Qi, harta karun, dan rahasia Paviliun Selatan. Gong Qiankyu bersembunyi dan menunggu ras alien terkuat mengambil tindakan. Di malam hari, ras alien terkuat mengambil tindakan. Keempatnya dengan tegas menunjukkan jejak mereka di suatu tempat di divisi penekan iblis. Ye Junlin segera mengetahuinya. Lagi pula, dia sedang memasang jaring untuk menemukan mereka. Sekarang dia cukup akrab dengan berbagai faksi di divisi penekan iblis, dan telah menyusup ke dalam kelompoknya sendiri. Jadi begitu ada petunjuk tentang ras alien terkuat, Ye Junlin langsung mengetahuinya. Hah, jejaknya telah terungkap. Ada masalah? Ye Junlin secara alami bisa merasakan masalahnya. Tapi semua orang sudah mengungkap jejaknya, maka dia harus pergi dan melihatnya. Lihat apa yang dilakukan orang-orang ini, meski aku tahu mereka punya konspirasi. Sebelum berangkat, Ye Junlin pergi ke kediaman Junjun untuk mengunjungi Junjun. Melihat Junjun berlatih, dia pergi dengan perasaan puas dan tenang. Ye Junlin telah pergi. Ketika Ye Junlin pergi, ras alien terkuat segera mengetahui berita tersebut. Aksi, mulailah mengambil tindakan. Ke-18 orang itu menyelinap ke sekitar markas Ye Junlin. Gong Qiankyu, yang bersembunyi di kegelapan, juga menyadari bahwa alien terkuat akan datang. Dia juga sangat gugup, takut ketahuan. Kelompok alien ini juga tidak mudah untuk diganggu. Namun, teknik pemurnian Qi untuk menyembunyikan nafas dan bentuk tubuh ini masih berguna. Orang-orang dari ras alien terkuat ini lewat di bawah hidungnya tanpa menyadarinya. Sisi lain, Ye Junlin dengan cepat bergegas ke gunung yang dalam dekat Zenmo Sibeij. Disinilah orang-orangnya menemukan keberadaan alien terkuat tadi. Oke, kalau begitu mereka ada di dekat sini, aku akan datang mencari mereka. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Ye Junlin segera pergi mencari seseorang. 4 alien terkuat sebenarnya ada di dekatnya. Ye Junlin sudah ada di sini. Kenapa kita tidak langsung keluar? Beberapa dari 4 orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Saya sudah lama ingin melawan Ye Junlin. Apa yang kita miliki selanjutnya adalah sebuah kesempatan. Untuk saat ini, mari kita tunda waktu yang cukup dulu. Biarkan mereka bertindak di sana. Kita tidak bisa keluar. Saat Ye Junlin menemukan kita sendirian, penundaannya mungkin hampir sama. 4 orang menunggu dengan cemas dalam kegelapan.
menunda waktu Ye Junlin. Mereka berempat sangat bersemangat saat memikirkan untuk menghadapi Ye Junlin nanti. Sisi lain, 18 Master Ras Alien terkuat telah tiba di pinggiran base camp Ye Junlin. Mereka memiliki peta base camp dan sudah mengetahui segalanya. 18 orang dibagi menjadi 6 kelompok dan diserang dari 6 arah. Gong Qianqiu juga menjadi gugup. Dia berharap pihak lain dari ras alien terkuat dapat menahan Ye Junlin untuk waktu yang cukup. Ini memastikan Anda bisa mendapatkan pedang kuno. 3, 2, 1. Aksi, 18 Master Ras Alien terkuat mulai menyerang base camp dari 6 arah. Masih banyak orang di base camp, murid dan murid Ye Junlin, serta banyak saudara. Begitu kelompok itu menyerang, mereka langsung mengetahuinya. Dan tiup trompetnya, mencari kematian, beraninya kamu datang ke sini untuk bertindak liar. Secara kebetulan, Dewa Agung Awan Api Dewa Jahat juga ada di sana. Dialah orang pertama yang bergegas keluar dan langsung bertarung dengan tuan asing. Semua orang juga bereaksi, ikuti Li Ziran dan yang lainnya dan bunuh mereka semua. Setiap orang telah meningkat pesat selama periode ini, dan setidaknya mereka masih memiliki kemampuan bertarung tertentu di hadapan master asing. Terutama orang-orang seperti Dewa Jahat Awan Api yang cukup kuat. Namun, Master Alien terkuat dibagi menjadi 6 kelompok, dengan sengaja menargetkan 6 area. Akibatnya, base camp menjadi kacau balau, kerugian semua orang masih besar. Sekelompok master asing langsung menuju ke tempat Junjun berada. Gong Qianqiu telah tiba di base camp dan menyaksikan pertempuran sengit tersebut. Dia masih sedikit terkejut. Awalnya saya mengira monyet-monyet ini akan dengan mudah ditangkap oleh ras alien terkuat. Saya tidak menyangka itu akan begitu ulet, dia mampu menolak untuk saat ini. Namun baginya, tidak masalah seberapa besar kerusakannya. Setidaknya tujuan saya tercapai. Ye Junlin telah berhubungan dengan ras alien terkuat. Selanjutnya, kedua belah pihak bertempur sampai mati, saling menahan. Semuanya bermanfaat bagi diri sendiri. Ngomong-ngomong, pedang dewa kuno. Gong Qianqiu diam-diam menyelinap ke base camp saat pertempuran antara kedua belah pihak sedang kacau. Gunakan teknik pemurnian Qi tingkat surga Nange untuk menyembunyikan napas Anda dan membuat tubuh Anda tidak terlihat. Selangkah demi selangkah, dia sampai di kediaman Ye Junlin. Disinilah ras alien terkuat memfokuskan serangan mereka. Pada saat ini, Jiao Tianyu dan yang lainnya sedang bertempur berdarah dengan tuan asing. Jiao Tianyu dan yang lainnya terluka, tetapi mereka masih bisa menanggungnya untuk saat ini. Begitu dia tiba di sini, Gong Qianqiu segera mencari bencana ilahi Ye Junlin. Dia sekarang berdoa agar Ye Junlin tidak mengambil pedangnya. Benar saja, keinginannya menjadi kenyataan. Di koridor kediaman, bencana ilahi ditempatkan di sana dengan santai. Seperti yang diharapkan, hahaha. Gong Qianqiu tertawa di dalam hatinya. Dia segera berpindah ke posisi ini. Tidak ada yang memperhatikannya sepanjang waktu. Termasuk Tuan Alien, pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan divine kesengsaraan dan memasukkannya ke dalam kotak pedang yang juga bisa menyembunyikan auranya. Lalu pergi dengan tenang. Tidak ada petunjuk atau jejak yang tersisa selama proses tersebut. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah ke sini sama sekali. Tapi kesengsaraan ilahi telah dicuri. Gong Qianqiu pergi dengan cemas. Dia hanya berharap Ye Junlin tidak kembali untuk saat ini dan akan menunda cukup waktu di sisi lain. Seperti yang dia katakan pada dirinya sendiri, bahkan Tuhan ada di sisinya. Ye Junlin tidak kembali. Dia lolos tanpa cedera di base camp. Mendapatkan pedang kuno yang dia inginkan, tapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, teruslah mengamati, ingin melihat seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh tuan alien ini. Hal lain yang dia khawatirkan, apa yang akan terjadi padamu, akan merugikannya jika dia dibawa pergi oleh tuan asing ini, atau dilukai dan dibunuh. Jadi dia melihat apakah dia bisa membantu dengan tepat.
Junjun bisa terluka, tapi dia tidak bisa mati, apalagi ditangkap. Junjun sangat berguna baginya, dia bertekad untuk tidak pergi saat ini. Sisi lain, Junjun didekati oleh sekelompok 3 Master Alien. Untuk membalas dendam pada Ye Junlin, cara terbaik adalah dengan menyerang keluarganya. Terutama Junjun, jika Junjun ditangkap dan akar serta tulang spiritualnya ditransplantasikan, itu akan menjadi pukulan terbesar bagi Ye Junlin. Jadi Junjun adalah sasaran serangan pertama. Junjun, yang sedang berlatih, secara alami memperhatikan pergerakan di luar. Ketika dia hendak pergi untuk mendukung, dia diserang oleh 3 tuan alien. Saat mereka melihat Junjun, mata mereka hampir berbinar. Misi mereka adalah membawa Junjun pergi. Ini juga merupakan bagian terpenting dari misi ini. Oleh karena itu, ketiganya yang dikirim untuk menangani kelompok Junjun adalah yang terkuat di antara 18. Bawa dia turun dan bawa dia pergi. Ketiga tuan itu segera menyerang Junjun. Junjun juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menggunakan keterampilan ciptaannya sendiri untuk melawan. Rumble, dia langsung menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menekan 3 tuan asing di depannya. Bang bang bang, sebuah adegan yang tidak diharapkan siapapun muncul. Ketiga tuan alien itu secara tak terduga dikalahkan dan semuanya terbang menjauh. Dia meludahkan darah, tubuhnya terluka parah, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Junjun di depanku seperti setan, menjadi satu dengan dunia sekitar. Bumi di bawah kakimu, atau gunung, atau bahkan langit. Semua untuk dia gunakan, ibarat dewa, Anda tidak bisa memandangnya secara langsung. Mereka bertiga tahu bahwa mereka ceroboh. Dia segera terus menyerang Junjun dengan seluruh kekuatannya. Ini tidak bisa diperlakukan seperti anak kecil. Boom, 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 tapi yang tidak disangka siapapun adalah mereka bertiga terbang lagi. Dan ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya, baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa anak ini sangat kuat. Sama seperti ayahnya, itu tidak terkalahkan. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Tekanan mengerikan dari Junjun telah tiba, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di luar, dewa jahat awan api, Li Ziran dan yang lainnya terluka satu demi satu. Bagaimanapun, ras alien terkuat ini terlalu kuat. Dianggap bagus kalau mereka bisa bertahan sampai sekarang. Bunuh mereka. 15 master alien terkuat segera memulai pembunuhan besar-besaran, berniat untuk membantai semua orang seperti Li Ziran. Berikan Ye Junlin balas dendam terkuat. Di bawah serangan sengit mereka, Huo Yun Siesen dan yang lainnya merasakan tekanan. Saat terjadi krisis, Junjun muncul. Tidak hanya ketiga tuan alien yang diusir, tetapi aura menakutkan menyelimuti seluruh tempat. Biarkan semua orang yang hadir merasakan tekanan yang mengerikan. Hatiku bergetar. Ini, awalnya mereka mengira Ye Junlin sudah kembali. Itu sebabnya ada penindasan seperti itu. Namun siapa sangka ternyata ini adalah Junjun. Dia sangat kuat sehingga dia terlihat seperti dewa. Aura menakutkan menyelimuti 15 master ras alien terkuat. Naik, jatuhkan. Para alien yang suka berperang segera bergegas maju. Namun 15 orang masih dikalahkan. Mereka semua terpesona oleh Junjun. Bahkan Gong Qiankyu pun tercengang. Apakah gadis kecil ini begitu kuat? Anda bukan tandingan diri Anda sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa kemajuannya selama periode ini luar biasa. Hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan Junjun. Untungnya, dia ingin menyakiti Junjun sebelumnya. Biarkan dia bangun sekarang, dia terlalu kuat. Bahkan jika Ye Junlin tidak ada di sini, tidak ada gunanya membiarkan dia mengikuti ide Junjun. Apakah dia begitu kuat? Bagaimana cara mentransplantasikan tulang akarnya? Untung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dirinya sendiri. Untungnya, kali ini saya tidak berniat menyakiti Junjun. Saya hanya datang untuk mencuri malapetaka ilahi. Jika tidak, Anda akan gagal. Benar saja, jika beruntung,
Tuhan ada di sisinya. Namun hal ini membuat Gong Qiankyu khawatir, akan semakin sulit mengambil keputusan untuk Junjun Gengu selanjutnya. Kita perlu mengambil pendekatan jangka panjang. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Junjun memamerkan kekuatannya, dan ras alien ini bukanlah tandingannya sama sekali. Setelah mereka mengalami kekalahan berturut-turut, kelompok alien ini tidak tinggal lebih lama lagi dan segera dievakuasi. Junjun awalnya ingin mengejarnya, tapi mengingat keselamatan orang lain di base camp, dia tetap tidak mengejarnya. Segera pergi dan hitung korbannya. Ras alien terkuat segera melarikan diri, dan rencana membalas Ye Junlin gagal. Gong Qiankyu pun segera pergi. Petualangan ini seru sekali. Risikonya terlalu besar. Bersambung.